Kembali bersama kami di Dua Arah, Pak Trubus. Jadi yang paling dikhawatirkan kalau ada perbedaan antara pemerintah daerah yang berkreasi dipersilahkan oleh pemerintah pusat dengan apa yang dimasukkan oleh pemerintah pusat, apakah outputnya dengan masyarakat yang bisa taat protokol kesehatan ini akan sama, sinkron antara daerah dan juga pusat? Iya, menurut saya jadi gitu kan jadi nggak sinkron karena kan mereka kemudian pada tataran itu kan berperilaku masing-masing, mengambil keputusan masing-masing kan. Oke. Artinya apa? Kita mengeluarkan PP 21 itu kan PSBB dengan ada turunannya berupa apa? Permenkes nomor 9. Ya, ya. Nah, di situ kan berarti kan ada hal-hal yang memang harusnya untuk dibatasi dalam rangka untuk memutus mata rantai Covid. Tetapi kemudian kalau misalnya kita berkreasi sendiri, ada misal kreasi misalnya kenapa kita menggunakan skala lokal, ada skala komunitas, skala apa. Nah, itu menurut saya satu konsep-konsep yang dalam konteks ini malah justru akan membingungkan masyarakat itu semua. Jadi harusnya seperti apa? Seharusnya udah utus saja PSBB, sudah kalau mau PSBB yang benar ya sesuai dengan yang ada di dalam Permenkes nomor 9 itu. Kan itu, jadi nggak ada lagi tambahan-tambahan seperti DKI Jakarta kan ada Pergub 33 dari 8 sektor jadi 11 sektor. Jadi kan nambah lagi, kemudian nanti ada transisi yang dilonggarkan ini lagi. ya. Nah, memang kalau seperti itu jadinya kan antara atas sampai bawah nggak sinkron, bagaimana relasinya itu kan gitu. Karena ini kan persoalan kolaborasi menangani dalam rangka mencegah Covid gitu. Nah, Pak Sutiaji, dengan PSBB transisi PSBB diperpanjang dan ada transisi juga di Kota Malang, kepatuhan masyarakatnya seperti apa? Justru itulah sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Trubus tadi ya, bahwa dari PSBB menuju ke new normal yang dikehendaki oleh Pak Presiden itu adalah kita tidak bisa tiba-tiba gitu. Saat ini aja kemarin ya, ini ada peningkatan kasus. Ya. Jadi pemahaman masyarakat seakan-akan memang ini adalah kehidupan yang sebelum ada COVID. Wah ini sudah normal, biasa. Pergi ke mall biasa lah. Dari situlah maka sehingga saya pakai kosakata transisi. Transisi menuju kehidupan tatanan yang sesungguhnya ini kan sebetulnya kehidupan new normal ini kan kehidupan yang memang sudah dibentuk oleh COVID ini, bahwa kita harus membiasakan protokol kesehatan itu. Dalam kondisi itu maka ekonomi bisa berjalan, tempat ibadah juga bisa dipakai beribadah. Terus sekolah-sekolah pun juga diperbolehkan, tapi tetap dalam koridor COVID. Pak Sutiaji, setelah memberlakukan PSBB di masa transisi, apa perbedaan dari angka atau data secara epidemiologis dengan ketika masih memberlakukan PSBB kemarin? Kemarin aja gini ya, begitu kita mau masuk ke new normal ya, sudah didengung-dengungan PSBB selesai sekali saja. Saya waktu itu saya membuat statement PSBB sekali saja karena saya lihat efektivitasnya. Langsung itu ada penambahan 1 kasus. Begitu kami sampaikan, tidak menutup kemungkinan akan PSBB lagi loh. Ketika kamu tidak taat, ini sudah mulai flat. Nah, artinya bahwa masyarakat perlu ada, jadi evolutif gitulah. Jadi pelan-pelan, tapi dia nanti akan ada penyadaran. Sehingga kami sampai gini ya, untuk masalah bagaimana pendekatan masyarakat supaya kita tertib, satu ASN untuk sosialisasi kepada 10 masyarakat kita. 10 KK. Bagaimana supaya tidak nanti terjadi second wave ya. Jadi gelombang kedua yang nanti akan malah membahayakan kita semua. Oke, jadi ketika kemarin disampaikan PSBB akan berakhir, justru ada penambah 1 kasus. Tapi setelah diperpanjang PSBB ya dengan masa transisi, tidak ada kasus saat ini di Malang? Artinya gini, ketaatan dari masyarakat ini sudah mulai tumbuh lagi. Oh iya ya, ternyata nanti kalau kamu berperilaku seperti yang kemarin-kemarin ya, ini akan terjadi bahwa kamu nanti akan dibatasi lagi gitu loh. Jadi boleh kamu hidup ya keluar, tapi tetap pakai masker, physical distancing-nya harus tetap dijaga. Kami dalam rangka mengarahkan ke arah sana. Ya, patuh-patuh saja Pak Trubus, meskipun ada perbedaan dengan pemerintah. Iya, kalau dilihat di DKI Jakarta kan nggak patuh, tetap aja sama. Ya, ini kita yang disampaikan dari Malang cukup menjadi referensi, artinya memang loyalitas masyarakat bisa diarahkan karena mungkin di sana sosialisasi, komunikasi dan edukasinya berjalan cukup optimal. Tetapi di daerah-daerah seperti di DKI Jakarta kan ternyata tidak optimal ya kan. Artinya PSBB tetap aja tinggi tinggi transisi ya. Nah, dari kemarin malah tambah 163 kasus kan kemarin sampai kemarin. Nah, ini kan menjadi hal yang perlu dipertimbangkan pula menurut saya. Nah, inilah ya. Terus di kami Pak Trubus ada kampung, jadi kami Pentaheli kami jalan Pak Trubus ya. Perguruan tinggi kami ajak bersama-sama untuk menangani ini.
Jadi kota kami kecil tapi perguruan tingginya lebih dari 50. Kami replikakan, jadi ada kampung tangguh ini. Jadi kampung tangguh itu adalah ada SUP-nya sampai 7. Kita tarik kepada skala yang lebih kecil. Jadi orang ini benar-benar di mobilitas orang dipantau dari kampung tangguh. Ini insya Allah khazanah di Kota Malang. Silakan tanggapi Pak. Iya, itu bagus. Artinya bisa dijadikan entry point untuk memperluas wilayah-wilayah yang lain. Manakala kemudian itu kan kategorinya sebenarnya kategori kebijakan kearifan lokal kan gitu. Cara-cara lokal dimanfaatkan untuk. Jadi nggak masalah dong kalau berbeda dengan pemerintah pusat new normal ataupun karena disebut tadi kreasi. Loh, bukan masalah di situnya. Kalau itu kan ini kan persoalan culture dalam pengertian perilaku keumuman. Ini persoalannya kaitannya dengan memutus mata rantai COVID. Ini persoalan bagaimana memutus penyebaran, bukan persoalan di bagaimana berperilaku. Ini kan yang dibayangkan adalah situasi normal. Ini kita ngomongin situasi yang tidak normal. Jadi ada dua diksi di situ dan tentu kemudian landscape-nya jadi berbeda. Kan itu. Ini yang perlu dipertimbangkan di situ, Mbak, kalau menurut saya. Di situasi tidak normal seperti ini, Bu Boni, kebijakan apa yang sebenarnya diharapkan oleh para epidemiologis kepada pemerintah? Harusnya seperti apa? Ya, sebetulnya sudah disiapkan kan rambu-rambunya oleh gugus tugas gitu ya. Kemudian juga hanya ini memang saya lihat koordinasi di pusat sendiri gitu ya. Saya lihat tidak sinergi gitu ya. Kami di daerah ini sering juga dapat edaran-edaran gitu ya. Jadi penentuan istilahnya penentuan pelonggaran itu berbeda gitu. Jadi gugus tugas mengeluarkan, Bappenas mengeluarkan, Kemendagri sempat mengeluarkan tapi kemudian ditarik lagi. Ini membingungkan sebetulnya. Seorang epidemiolog saja bingung ya. Ya, karena membingungkan. Kami kan harus komunikasi juga dengan kabupaten kota begitu ya. Jadi kalau sekiranya dari pusatnya belum fix gitu, itu disebarluaskan, itu provinsi kan kemudian memahaminya berbeda. Nanti kabupaten kota berbeda. Jadi ada distorsi informasi ini dari pusat sampai ke daerah. Dan ini mempengaruhi juga pemahaman para pimpinan daerah bagaimana menyikapi dan menyiapkan si new normal ini begitu. Itu terlihat ya Bu, ada distorsi ya komunikasi dan juga informasi dari pemerintah pusat hingga ke daerah. Terlihat sekali Mbak. Jadi mereka bingung gitu di daerah ini. Saya harus bagaimana begitu karena banyak sekali kriteria gitu ya. Kemudian kayak sekarang nih misalnya gugus tugas mengeluarkan zona, kemudian pemerintah provinsi mengeluarkan juga zona kewaspadaan. Ini yang mana yang harus kita gunakan begitu kan? Karena nanti kriteria-kriteria itu yang justru menjadi rambu-rambu kapan mereka bisa melonggarkan atau tidak begitu. Baik, Mas Dhani, ada distorsi informasi dari pemerintah pusat. Padahal tadi kita mendengar sendiri apa yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa ini harus selaras satu koridor antara pemerintah pusat hingga ke lurah. Tapi distorsi informasi bahkan kata Bu Boni juga sangat terlihat. Tentu dengan segala arahan yang disampaikan oleh Presiden, sebetulnya kan kalau kita tarik lurus ya, garis lurus ya, bahwa WHO sebagai global guidance yang diberlakukan sama oleh seluruh negara-negara terjangkit pandemik, sampai dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, sebenarnya kan ada 3 hal, Mbak, yang WHO itu sampaikan, yang kita ikuti dengan konsisten, Mbak. Pertama, containment phase, ada 3 fase, containment phase, delay phase, 3 adalah mitigation phase. Jadi ada 3. Containment itu sudah dijalankan. Pemerintah pusat melakukan pencegahan agar dia tidak melakukan penyebaran yang terlalu jauh dengan pembatasan berskala besar. Dan sekarang akan melakukan beberapa penyesuaian dengan pembukaan sektor-sektor yang memiliki daya serap tinggi. Yang kedua, delay phase. Mendelay. Memangkas supaya dia tidak menyebar secara cepat. Didelaykan. Ya kan? Yang ketiga, mitigasi. Nah, mitigasi inilah yang disebut dengan masa-masa transisi untuk melihat, makanya dilakukan oleh Wali Kota Malang, itu bagus Pak, melihat lebih detail lagi, itu disebut dengan masa transisi, itu mitigasi. Jadi yang dilakukan oleh Pak Wali Kota Malang, itu mitigasi. Yang dilakukan oleh DKI, itu adalah bagian daripada mitigasi, fase mitigasi. Jadi WHO menyampaikan, pemerintah pusat mengejawantakan yang disampaikan oleh WHO. Lalu ada distorsi informasi, Mas. Kita fokus pada distorsi informasi yang bahkan oleh Bu Boni disebutkan ini kentara sekali terlihat. Hingga akhirnya membingungkan juga masyarakat. Sebetulnya secara grand strateginya, secara program, itu informasinya selaras.
Namun, beberapa kementerian dan daerah juga kan melakukan beberapa penyesuaian dalam arti indikator-indikatornya. Indikator besarnya sama, tapi ada sub-sub indikator yang disesuaikan dengan masing-masing daerah dan peran serta kementeriannya. Ada penyesuaian di daerah terkait dengan kasus dan juga kondisi COVID-19. Silakan. Iya, jadi misalnya kayak kami nih Pak, kita menerima juga dari gugus tugas ya. Tentu itu 3 besarnya sama, epidemiologi, surveillance, kemudian pelayanan kesehatan. Ya. Tapi kan ada juga indikator-indikator yang lain, terutama kesiapan publik. Nah ini kan belum diukur tadi sebagaimana Pak Trubus gitu ya, dan Pak Sutiaji juga. Jadi ini juga hal-hal yang perlu disiapkan. Tapi nanti Bappenas juga punya kriteria lagi, kemudian walaupun unsurnya sama, tapi scoringnya beda dan menghasilkan zona kewaspadaan yang berbeda. Dan ini kan akhirnya membuat tadi bingung gitu ya. Jadi sebenarnya daerah saya masuk mana sih? Kata ini saya masuk kuning, kata yang itu saya masuk merah. Jadi yang mana yang betul? Nah, itu mempengaruhi sekali kan. Kapan kita habis pemimpinan ini? Jadi saya harus yang mana nih gitu dan timingnya kapan untuk melonggarkan begitu. Untuk sinkronnya harus seperti apa Bu Boni? Ya kalau menurut saya sih kalau bisa indikator ini kan tadi ya disampaikan bahwa memang gugus tugas membuat berdasarkan WHO sebagai panduannya ya, acuannya. Betul. Nah, kemudian itu satu pintu saja siapa yang mengeluarkan. Kalau kita harus nurut sama gugus tugas ya, gugus tugas yang mengeluarkan. Jadi kementerian-kementerian ya menurut saya sih tidak perlu lagi mengeluarkan pedoman-pedoman begitu kan. Ya saya terus terang kurang mengerti ya secara koordinasi kementerian-kementerian hubungan dengan gugus tugas bagaimana ya. Dan daerah tinggal melaksanakan atau mengaplikasikannya ya. Jadi cukup misalnya satu rangkaian indikator ini yang dipakai. Kemudian nanti ditetapkan apa mau Pemprov yang menetapkan begitu. Itu kan harus detail. Baik, Bu Boni, jadi kalau singkat saja sebelum kita jeda, PSBB transisi atau new normal menurut Bu Boni? Ya, kalau saya sih sebetulnya melihat lagi dinamika di daerah, karena secara epidemiologi kan beda-beda ya fase epidemiologinya. Nah ini perlu dipahami betul oleh daerah, saya ada di fase yang mana? Containment kah tadi ya, delay, atau sudah siap dengan mitigasi? Kalau siap dengan mitigasi, silakan melakukan PSBB yang transisi lah, atau bersiap new normal. Tapi kalau masih containment, kemudian dari pusat diarahkan bahwa ini kita sudah pelonggaran, bingung nanti kan di daerah gitu. Betul. Kami akan bahas lagi karena ini supaya tidak ada kebingungan, supaya masyarakat juga bisa mematuhi apa yang dimaksudkan dengan protokol kesehatan. Outputnya adalah masyarakat bisa beraktivitas tapi dengan memperhatikan dan kewaspadaan tinggi di tengah pandemi COVID-19. Lepas dari dua arah.